Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita merenungkan satu kalimat yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Kalimat yang telah mengubah hidup jutaan orang percaya sepanjang zaman. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kalimat ini bukan hanya pengajaran teologisis, bukan hanya kata-kata indah untuk diingat. Ini adalah pengakuan ilahi, pernyataan dari Tuhan yang menjadi manusia, yang datang bukan untuk menunjukkan arah, melainkan untuk menjadi arah itu sendiri. Ketika Yesus berkata ini, Ia sedang berbicara kepada murid-muridnya yang gelisah. Ia baru saja mengatakan bahwa Ia akan pergi, dan kemana Ia pergi, mereka tidak dapat mengikuti sekarang. Ketakutan memenuhi ruangan. Pertanyaan muncul, kemana Engkau pergi Tuhan? Bagaimana kami bisa menemukan jalan itu? Dan di tengah kebingungan itu, Yesus berkata lembut, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Lalu Ia menambahkan kalimat yang menjadi pusat renungan kita hari ini. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudaraku, Yesus tidak berkata, aku tahu jalan. Ia berkata, akulah jalan. Itu artinya, selama kamu bersama Yesus, kamu tidak akan pernah tersesat. Jalan itu bukan peta, bukan arah di papan tanda. Jalan itu adalah pribadi, dan selama kamu berjalan dengannya, kamu sedang menuju Bapa. Kita sering berusaha mencari arah hidup dengan kekuatan sendiri. Kita mencari kemana harus melangkah, apa yang harus dilakukan, bagaimana masa depan kita. Kita mencoba membuat peta hidup kita sendiri, tapi akhirnya tersesat di dalam labirin keinginan dan ambisi. Namun Yesus datang dan berkata, kamu tidak perlu tahu semua arah. Cukup pegang tanganku, karena di hadapan Tuhan, perjalanan bukan tentang kecepatan, melainkan tentang kedekatan. Dan selama kamu berjalan bersama Yesus, kamu sudah di jalan yang benar, meski kamu belum tahu ujungnya. Saudaraku, Yesus berkata, akulah jalan. Itu berarti, Ia bukan salah satu jalan di antara banyak pilihan. Ia adalah satu-satunya jalan. Banyak orang berkata, semua agama mengajarkan kebaikan. Benar, tapi tidak semua membawa kita kepada Bapa. Karena keselamatan bukan tentang perbuatan, tetapi tentang persekutuan dengan Sang Juru Selamat. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab, di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus bukan hanya jalan untuk sampai ke surga nanti, Ia juga jalan untuk hidup di dunia hari ini. Jalan untuk mengampuni, jalan untuk mengasihi, jalan untuk hidup dalam damai, dan jalan untuk tetap kuat di tengah badai. Ketika kamu tidak tahu harus memilih apa, ketika kamu berada di persimpangan antara harapan dan putus asa, ingatlah, jalan itu masih ada. Dan jalan itu bernama Yesus. Namun Yesus tidak berhenti di situ. Ia berkata lagi, akulah kebenaran. Kebenaran di dunia ini sering berubah. Apa yang dulu salah, kini dianggap benar. Dan yang benar, sering disalahkan. Kebenaran telah menjadi relatif, tergantung siapa yang berbicara. Namun Yesus tidak berubah. Ia berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Artinya, kebenaran yang sejati tidak pernah bergeser, karena kebenaran itu bukan sistem, bukan filosofi, tetapi pribadi. Yesus sendiri adalah kebenaran yang hidup. Kebenaran tidak bisa dimanipulasi oleh budaya, tidak bisa dibengkokkan oleh opini manusia, dan kebenaran sejati selalu membawa kita kepada kasih. Yohanes 8 ayat 32 berkata, kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tidak menuduh, tapi membebaskan, dan hanya Yesus yang bisa melakukannya. Ketika kamu hidup dalam kebenaran Kristus, kamu tidak perlu takut akan tuduhan dunia, karena kebenaran yang ada di dalam Yesus lebih kuat daripada semua kebohongan yang dilemparkan kepadamu. Kebenaran mungkin membuatmu ditolak oleh dunia, tapi itu akan mendekatkanmu kepada Bapa. Dan bagian ketiga, Yesus berkata, akulah hidup. Perhatikan, bukan aku memberi hidup, tapi akulah hidup. Artinya, hidup sejati hanya ada di dalam Dia. Tanpa Yesus, manusia hanya bernafas,
tapi tidak hidup. Hidup yang sejati bukan tentang panjangnya usia, tetapi tentang kedalaman makna. Yohanes 10 ayat 10 berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kelimpahan yang dimaksud bukan harta, bukan posisi, melainkan kepenuhan jiwa, damai, kasih, dan pengharapan. Saudaraku, kadang kita merasa kosong di tengah kehidupan modern yang ramai. Kita punya segalanya, tapi tetap merasa tidak cukup. Kita memiliki banyak koneksi, tapi tetap kesepian. Kita punya banyak hiburan, tapi tidak punya kedamaian. Karena kehidupan tanpa Kristus adalah kehidupan tanpa arah, dan kekosongan itu hanya bisa diisi oleh Dia yang adalah sumber kehidupan. Yesus bukan hanya memberi kita hidup kekal setelah mati, tetapi juga kehidupan yang bermakna di dunia ini. Ia ingin kamu hidup dengan damai, dengan keyakinan bahwa setiap hari Tuhan berjalan bersamamu. Yohanes 11 ayat 25 berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bahkan kematian tidak bisa memisahkan kamu dari hidup yang ada di dalam Kristus. Karena ia tidak hanya mengalahkan maut, ia menggantinya dengan kehidupan kekal." Saudaraku, kalimat "akulah jalan dan kebenaran dan hidup" bukan sekadar teori iman. Ini adalah inti dari Injil, inti dari kasih Allah yang menjelma menjadi manusia. Yesus datang untuk menuntun yang tersesat, menyatakan kebenaran kepada yang buta, dan memberi hidup kepada yang mati rohani. Mungkin kamu berkata, "Tapi aku sudah terlalu jauh dari Tuhan," atau "hidupku sudah terlalu rusak untuk kembali." Tapi Yesus berkata, "Akulah jalan." Artinya, bahkan dari tempat terjauh sekalipun, ada jalan kembali kepada Bapa. Dan itu hanya melalui Dia. Mungkin kamu berkata, "Aku tidak tahu apa yang benar lagi." Tapi Yesus berkata, "Akulah kebenaran." Artinya, kamu tidak perlu mencari keluar, karena kebenaran yang kamu cari telah datang kepadamu. Mungkin kamu berkata, "Hidupku sudah hancur." Tapi Yesus berkata, "Akulah hidup." Artinya, Ia bisa menumbuhkan kehidupan baru dari puing-puing masa lalumu. Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus tahu perasaan ditinggalkan. Ia tahu rasa takut dan kehilangan arah. Tapi Ia tidak akan membiarkanmu berjalan sendirian. Kadang kita berpikir Yesus hanya peduli pada akhir cerita, padahal Ia juga peduli pada proses perjalanan. Ia berjalan di sampingmu hari ini, di tengah kesibukanmu, pergumulanmu, air matamu. Ia tidak hanya menunggu di surga, Ia berjalan di sisimu di bumi. Yesus adalah jalan bagi yang tersesat, kebenaran bagi yang bingung, dan hidup bagi yang mati rasa. Jalan untuk kembali kepada Bapa, kebenaran yang membebaskan dari kebohongan, hidup yang mengalahkan maut. Saudaraku, kalau hari ini kamu kehilangan arah, ingatlah, kamu tidak perlu menemukan jalan itu sendiri. Jalan itu akan menemukanmu, karena jalan itu adalah Yesus. Jika kamu haus akan kebenaran, jangan cari di dunia. Datanglah kepada Yesus, karena Ia adalah sumber kebenaran yang sejati. Dan jika kamu merasa mati di dalam, biarkan Yesus menghembuskan kehidupan baru ke dalam jiwamu. Selama Yesus adalah jalanmu, kamu tidak akan tersesat. Selama Yesus adalah kebenaranmu, kamu tidak akan tertipu. Selama Yesus adalah hidupmu, kamu tidak akan mati. Amin.